momen untuk peningkatan kualitas kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan adhiyah itu ya bukan dikorbankan, bukan berkorban sedianya, tapi justru dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya masih penasaran, makanya saya kesini lagi nih, bertemu lagi nih sama Bang Komeng. Bang, semalam kan kita udah bicara tentang COVID ya. Alhamdulillah, itu udah kita upload. Ya bukan bicara serius itu artinya dialog ringan lah tentang COVID itu kan, menanggapi fenomena dan fenomena paling up to date sekarang ini yang tadi malam bicara ringan. Kalau sekarang ini saya pengen nanya sesuatu yang ya sedang rame-rame dibicarakan, dipersiapkan oleh masyarakat kita, masyarakat muslim. Vaksin? Kan Bang? Ya. Kurban. Oh, kurban. Ini kan kita sudah di bulan Zulhijjah ini kan? Oh ya, lagi beberapa hari kan hal itu. Ya, insya Allah Zulhijjah. kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Ya. Yang banyak juga sih teman-teman kita yang tidak ini, yang tidak bisa ya, nasional, ya. karena PPKM kan. Ya. Inti korban itu sebenarnya apa, Bang? Kalau kita lihat dari sisi sejarah, kemudian dari perintahnya, supaya apa? Supaya kita bisa memahami makna kurban yang sesungguhnya. Bicara tentang kurban ini, kalau dalam bahasa Arab kan namanya adhiyah, sehingga hari raya sekarang ini dikatakan Idul Adha kan, ya hari raya kurban gitu. Jadi adhiyah namanya, jadi berkurban. Kalau sebenarnya untuk mencari kalimat yang pas maknanya adhiyah, apakah berkorban, itu dalam bahasa Indonesia itu kan yang namanya berkorban, kalau dalam etimologi bahasa Indonesia itu cenderung rugi nih. Ya. Yang namanya korban kan, saya korban perasaan, saya jadi korban di sini, saya jadi yang namanya korban gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya dalam syariat Islam, adhiyah itu sendiri bukan rugi, tapi justru momen untuk peningkatan kualitas kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan adhiyah itu ya bukan dikorbankan, bukan berkorban sedianya, tapi justru dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saklek kita akan memanahnya korban gitu kan. Ya. Yang namanya korban itu rugi. Oh, ini korban bencana, ini korban apa namanya? Korban misalnya gempa atau korban kemanusiaan atau korban pelecehan atau terkapar korban COVID-19 kan, seperti itu. Yang namanya korban itu selalu tidak enak. Tapi bahwa kurban dalam Islam dan orang melakukan pengorbanan adhiyah itu, adhiyah yang saya maksud. Iya. Oh, ini bukan termarginalkan, tersingkirkan, dan bukan rugi, tapi sangat beruntung, dan hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukannya dan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gitu, Bang. Kalau dari segi sejarah, Bang. Nah, karenanya menyambung ke yang tadi itu. Iya. Saya lebih baik memanai korban ini, saya sebut adhiyahnya dulu baru korban, kan begitu. Iya. Agar saya tidak kita cari padanan dulu ya. Ya, cari padanan. Artinya meskipun kita menggunakan kata kurban, tetapi karena itu yang lebih famous dan lebih familiar. Tetapi makna yang dimaksud itu sudah sama dengan adhiyah yang dijelaskan barusan ya. Ya. Oke, Bang. Kalau dari sejarah ya kita kan ini
kita lebih banyak berkaca kepada sejarah Nabi Ibrahim ya. Kalau kita berbicara tentang korban. Benar. Ya. Dan mungkin selama saya mengikuti hari raya Idul Kurban sejak Akil Balik begitu ya, selalu titik tolaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana Ibrahim kemudian mendapat wahyu. Padahal itu hanya Ibrahim bermimpi, tapi dimaknai oleh Ibrahim, dan memang itu benar, mendapat wahyu oleh dari Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian untuk melakukan pengorbanan. Nah, selalu itu yang diulas dan dibahas. Padahal seyogyanya dalam literasi Islam ya, kurban pertama kali dilaksanakan itu pada masa Nabi Adam. Kok bisa, Bang? Yuk, dilakukan pada saat itu oleh Kabil dan Habil. Ya. Ketika Nabi Adam bingung untuk memutuskan, kan begini nih. Ya. Waktu itu ada kawin silang Ya. dalam ceritanya. Jadi Pernikahan silang gitu ya? ya anaknya Nabi Adam ini lahir berpasang-pasangan. Iya. Inde kalau dalam bahasa Sasaknya. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa tuh Bang Andre? Kembar ya? Kembar, Twin. twin. Kalau dalam Tapi bahasa kembar ini sih bukan kembar. Kalau twin itu kembar identik. Iya. Kalau ini Laki perempuan ya, gitu loh. ya. Jadi Bukan kembar siam namanya. nah, kalau kembar siam itu yang nempel itu yang namanya kembar. Berarti ini kembar ini. Yang misalnya kukunya sama kukunya gabung gitu loh. Ya, ini kembar anu ya. Jadi Kembar tidak identik lah gitu. ya kembar artinya bahwa saya juga pernah punya teman yang kembarannya cewek cowok gitu kan. Ya. Nah, anaknya konon dalam literasi sejarah resmi yang kita baca bahwa Nabi Adam itu memiliki ketika Hawa melahirkan anaknya itu selalu berpasang-pasangan. Ya. Selalu berpasang laki perempuan atau perempuan laki gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka anaknya Nabi Adam ini banyak, tetapi yang masyhur populer diangkat sejarah, dan saya tidak ingin berpanjang mengenai masalah umur Nabi Adam nanti 930 tahun, panjang bahasanya itu. Tapi bahwa kita fokus di adhiyah atau kurban ini ya. Jadi bahwa ketika pada saat itu Nabi Ibrahim kemudian akan mengawinkan putra-putrinya, Adam. Nabi Adam menikahkan putra-putrinya, dan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala diminta untuk melakukan kawin silang, gitu kan? Minta untuk kawin silang. Ini juga cikal bakal bahwa lebih baik kita menikah dengan jangan orang yang lebih dekat saudara, misalnya itu lebih kurang bagus gitu kan. Nah, ini pondasi pertama itu. Jadi untuk memperbaiki generasi itu ya sebaiknya yang jauh kan begitu, bukan kekerabatan. Nah, pada saat itu Qabil yang besar ini memiliki saudari namanya Iklimah, saudara kembarannya gitu, yang menurut penilaian basyariah, menurut penilaian kemanusiaan, dia lebih cantik ketimbang saudara Habil, teman lahirnya Habil maksudnya, yang bernama Lubada pada saat itu ada. Jadi ini lebih cantik Iklimah itu. Gitu. Jadi akhirnya Habil diperintahkan untuk menikahkan Iklimah, dan Qabil diperintahkan untuk menikahkan saudaranya Habil, Lubada itu. Tetapi pada saat itu Qabil tidak mau, merasa bahwa saya lebih berhak karena saya saudara. Tapi ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kritis Qabil muncul, terus bertanya, ingin memastikan, bagaimana saya memastikan bahwa ini benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan ini kemauan Habil yang dapat dukungan dari keluarga gitu loh, dapat dukungan dari Adam. Dari mana saya tahu gitu. Akhirnya diperintahkan kemudian untuk melakukan kurban. Diperintahkan untuk melakukan kurban, silahkan melakukan, dan siapa saja yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih berhak menikahi Iklimah. Gitu. Sebenarnya titik tekannya bukan lebih berhak menikahi Iklimah. Iklimah maupun Lubada itu sama-sama baik gitu loh. Tetapi artinya bahwa itu benar kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalnya
Qabil diterima kurbannya, maka yang diinginkan Qabil ini yang didukung gitu. Itu yang benar gitu loh. Jadi kalau misalnya Habil yang diterima, maka itu yang benar, itu benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka berkurban. Apa yang menarik di dalam kajian kurban itu adalah bahwa Habil pada saat itu seorang petani, dia tipologi seorang petani. Jadi menyuguhkan beraneka ragam buah-buahan, banyak jenisnya, macam. Jadi tidak mampu saya sebut, tapi bahwa dibahasakan sangat banyak buah-buahan itu, tetapi tidak terpilih. Qabil. Ya, tidak terpilih. Itu loh. Artinya maksudnya yang akan dikorbankan itu tidak terpilih. Dia hanya mementingkan kuantitas, banyaknya. Habil, dia adalah tipologi seorang peternak. Ternaknya banyak. Tetapi di antara ternak, misalnya saya punya, ada ternak yang paling disayanginya. Iya. Ada yang mengatakan 3 ekor domba, ada yang mengatakan 1 ekor domba, ada yang mengatakan 7, ini banyak versi. Tapi bahwa Habil pada saat itu mengorbankan domba yang paling disayanginya. Jadi bahwa saya akan mengorbankan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan menyerahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dari itu. Nah, akhirnya wajar kemudian bahwa yang lebih diterima kurbannya adalah Habil kemudian. Nah, jadi saya tidak akan berpanjang cerita itu. Dalam konteks ini terkait dengan adhiyah tadi itu bahwa hakikat berkorban itu adalah memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, yang kita cintai. Yang paling kita cintai, dan satu lagi yang paling kita cintai dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya misalnya pertanian. Ini bermanfaat bagi orang untuk makan dan semuanya kan. Nah, kemudian peternakan semuanya. Jangan, wah, ini yang paling berharga bagi saya meja ini misalnya, wah antik ini tidak bisa jadi korban, Pak. Tidak bisa jadi ukuran korban. Jadi yang jadi korban itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan lebih jelasnya lagi, sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang bisa dinikmati dalam yang bisa dimakan, yang bisa dinikmati, bukan dinikmati seperti musik, bukan dinikmati seperti tontonan, bukan, tapi yang bisa, lebih tepatnya bagaimana Bang Andrea, yang bisa dikonsumsi. Iya. Ya, yang bisa dikonsumsi, seperti itu. Saya pikir jadi dari kisah Qabil dan Habil ini, pertama yang namanya adhiyah itu adalah itikat tulus, ikhlas, dan berkorban yang terbaik. Iya. Yang misalnya saya punya sapi nih 4 atau 5, maka yang terbaik itu harus ada, karena Tuhan tidak melihat jumlah besar kecil, lihat nilainya, seperti itu, tidak melihat nilainya. Tapi kemudian untuk saat ini, apakah kurban itu hanya dilakukan pada saat Idul Adha? Nah, sebentar dulu, sebelum saya jawab ke sana, akhirnya berlanjut kemudian. Ya. Berlanjut ke kurban yang berikutnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Kurban yang berikutnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian itu menjadi titik awal syariat umat Islam untuk berkorban, yang seperti yang kita jumpai sekarang ini. Nah, tetapi kalau misalnya merunut aspek pengorbanan, ya, aspek pengorbanan seperti tadi, kalau korban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil itu tidak, saya minta maaf, saya tidak tahu secara kapan terjadi, kemudian apa kemudian yang diturunkan dari peristiwa itu, saya tidak bisa merunut itu. Tapi bahwa di peristiwa Ibrahim ini pun sama, Pak, kasusnya sama. Ibrahim itu begini, Ibrahim itu nabi yang sampai usia cukup dewasa, gitu ya, sampai usia cukup dewasa ini belum dikaruniai seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak memiliki anak. Nah, bayangkan, dia seorang nabi hebat, luar biasa,
kemudian tapi belum memiliki anak. Nah, akhirnya kemudian karena ingin memiliki anak itu, Ibrahim mempunyai budak nih, mempunyai pesuruh, mempunyai karyawan. Sebagian sejarawan mengatakan berkulit hitam, namanya Hajar. Akhirnya Ibrahim mencoba menjalin hubungan dengan Hajar, mengawininya, menikahinya, mencoba menjalin hubungan dengan Hajar pada saat itu. Nah, ketika Hajar ada indikasi ciri-ciri hamil, lah ujuk-ujuk kemudian spontanitas tiba-tiba Sarah yang menjadi istri Ibrahim juga ikut hamil pada saat itu. Nah, sehingga dari Sarah kemudian lahir Nabi Ishak alaihissalam, dan dari Hajar kemudian lahir Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tidak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih dulu lahir. Tapi dalam urutan kenabian, Ibrahim, Ismail, Ishak. Dia berarti kan Ismail lebih dulu nih. Ismail lebih dewasa, baru Ishak. Nah, jadi dalam urutan 25 nabi itu Ibrahim, Ismail, Ishak, kemudian Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Harun, Musa, kan seperti itu. Nah, jadi dalam urutan kenabian yang seharusnya kita tahu 25 nabi dan rasul itu gitu. Ismail lebih besar. Nah, ada banyak hal di sini mungkin yang nanti perlu kita garis bawahi, kenapa Sarah kok bisa lama sekali, kira-kira sudut pandangnya bagaimana. Atau ada lagi peristiwa yang menarik. Setelah Ismail ini lahir, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama tidak punya anak, begitu dia punya anak, disuruh kirim anakmu. Bawa dia ke tanah yang cukup tandus saat ini. Ya, ke gurun saat ini yang sekarang menjadi kota Mekah. Dibawalah ke sana, kemudian muncul tradisi haji dan semuanya. Tapi nanti kita tidak berbicara tentang itu, kita berbicara tentang kurban. Setelah itu disuruh tinggalkan. Bayangkan Pak, tidak ada tumbuhan, tidak ada ini, itu dan lain sebagainya. Ini pengorbanan Ibrahim yang berikutnya. Jadi disuruh tinggalkan, anak baru lahir. Artinya tidak sih baru lahir, tapi belum, masih balita, masih bayi. Ditinggalkan di padang yang sangat panas, gurun pasir. Tidak ada tumbuhan, tidak ada ini, itu dan lain sebagainya. Hanya bukit, batu-batuan dan semuanya. Tapi saking yakinnya Ibrahim bahwa ini karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus dilakukan, Ibrahim pun meninggalkan Ismail di sana. Akhirnya ditinggal bersama ibunya. Ya, ditinggalkan bersama ibunya. Nah, setelah cukup dewasa, Ibrahim ingin melihat anaknya nih, kurang lebih 18 tahun lah. Ada yang mengatakan sekitar 18 tahun usia kerba, ada yang mengatakan 12 tahun, ada banyak versi tentang itu. Ismail mendengar kabar bahwa mereka survival, dan Ibrahim bersyukur. Ternyata janji Allah itu benar, bahwa Allah itu memang menjamin seperti tadi siklus kehidupan itu. Allah menciptakan dan bertanggung jawab atas ciptaannya, kan. Rahman Rahim Allah, rahmat, tadi malam kita bahas tentang itu. Nah, Ibrahim mendengar berita, mendengar kabar tentang itu. Akhirnya Ibrahim ingin melihat putranya. Bayangkan Pak, saya lama tidak punya anak, begitu punya anak disuruh tinggalkan dalam keadaan balita. Dan setelah tahu, kemudian setelah dapat kabar mereka sehat selamat, saya ingin menemuinya. Dan begitu ditemui, lebih-lebih, wah ini yang lebih memikat lagi. Ismail adalah sosok nabi yang luar biasa. Nabi Pak, gagah, pintar, cerdas, baik dan semuanya. Disuruh sembelih Pak. Nah, jadi dan Ibrahim melakukannya. Akhirnya dalam cerita kemudian datang malaikat Jibril diganti dengan domba. Nah, poin saya tentang hadiah itu sama, bahwa begitu berharganya Ismail itu tanpa ragu-ragu, tanpa tedeng aling-aling, sangat berharga. Ibrahim pun melakukan korban itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Nah, jadi semakin memperkuat kemudian pengorbanan yang dilakukan oleh Habil, diterima yang terbaik, tidak melihat kuantitas gitu kan, tapi melihat niat tulus kualitas itu, dan itu pun dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kendati pada akhirnya diganti hanya seekor domba Pak. Ya jauh kualitas kemanusiaan seorang nabi dengan domba kan. Jauh. Itu artinya bahwa
saya mencoba untuk mengambil hipotesa, menyimpulkan sementara bahwa yang namanya korban ini ketulusan kita untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Artinya agama ini memberikan syariat ya yang sebenarnya ini berkaitan sekali dengan cinta ya Bang ya. Karena kalau kita lihat yang disuruh untuk dikorbankan itu kan berkaitan sekali dengan perasaan. Ya. Betapa lelahnya seorang Nabi Ibrahim menanti putra, kemudian setelah lahir dia harus tinggalkan gitu kan. Setelah ditinggalkan dipertemukan kembali, tapi Allah perintahkan lagi untuk disembelih. Artinya ini ada dua mungkin yang bisa saya ini ya. Pertama, jangan sampai cinta kita kepada sesuatu selain Allah itu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Tidak seperti itu Bang. Ya, saya pikir itu, tapi itu kajian tasawuf yang cukup tinggi. Ya, saya pikir itu goal yang luar biasa. Jadi lebih dari cinta itu, kalau bahasa cinta ini kan bahasa Robi Hadawiyah ini. Tapi kalau dalam bahasa kita yang itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi memang ridhonya Tuhan itu yang akan kita capai. Nah, lebih jauh tentang korban ini, misalnya tentang karenanya kemudian kenapa saya katakan bagaimana kita berkorban untuk kaitannya dengan syariat sekarang. Kemudian atas ijtihad para ulama, korban itu dilakukan setelah turun dari sholat Idul Adha sampai dengan hari ketiga. Iya. Nah, harapannya adalah sampai dengan hari ketiga ini masyarakat yang sekiranya membutuhkan korban itu ini dapat menikmatinya, sehingga kebahagiaan orang yang berkorban dengan masyarakat itu sama. Artinya begini, bahwa itu berharga loh bagi orang itu, tapi ternyata kita pun dapat menikmati seperti ini, dapat menikmati seperti itu. Jadi berbagi yang terbaik. Jadi bahwa sebenarnya konsep sosial yang luar biasa. Makanya salah kalau ada orang ini yang mengkonfrontasi antara Pancasila dengan Islam. Wah, ini tidak menarik. Ya. Tidak menarik. Ketika Pancasila menuangkan konsep sosial, ya Islam juga konsep sosial. Sama, jangan cari perbedaan loh. Mari kita justru memperuncing persamaan yang ada. Gitu. Ya. Saya pernah dengar, Bang Andre pernah dengar dialog itu? Yang baru-baru bahwa ada yang Pancasila musuh agama. Nah, ini kan tidak menarik ini. Ya, itu perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak menarik. Memanfaatkan. Jadi, ada konsep sosial dalam Pancasila, ya dalam agama juga ada konsep sosial. Ya. Seperti itu. Jadi cuman bahwa seperti tadi, ketika ada air kemasan misalnya, ada yang merek ini, kandungannya ini, ada yang merek ini, tapi dua-duanya air kemasan. Gitu. Sama-sama minuman. Tak perlu. Ya. Oke Bang, saya rasa untuk pembahasan korban dari segi bagaimana kita berkorban dengan sesuatu yang terbaik, yang paling kita sayangi, mungkin mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang jelas buat kita masyarakat ya. Artinya kalaupun kita mampu, maka pilihlah yang terbaik dari harta kita yang paling kita sayangi, bukan sekedar kita menjalankan syariat itu karena memang kita harus menjalankannya. Ya. Jadi bukan karena keharusan, bukan karena mungkin kita orang terpandang di satu tempat kemudian kita malu untuk berkorban, tapi benar-benar itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begini Bang Andre, dalam hadis Arba'un Nawawi, artinya saya senang sekali Arba'un Nawawi ini karena setelah Syafi'i, representasi ulama itu Imam Nawawi. Kenapa saya suka beliau? Semua imam saya suka karena beliau orang Nusantara, itulah. Karena beliau orang Nusantara, itu salah satunya. Wajar dong. Tapi tidak hanya itu. Memang Arba'un Nawawi kitabnya ini luar biasa, populer di dunia dan hadis sahih saja. Ini menguji kitab hadis yang artinya ini korban ini selaras dengan hadis yang pertamanya, Bang, yang mengatakan
boleh tadi saya Silakan. sudah sebenarnya di beberapa dialog ini saya menghindari itu, tapi bahwa ini terpaksa bukan terpaksa, karena saya berharap dialog kita lepas gitu loh, dialog kita lepas dari perspektif agama, tapi bahwa ini juga layak untuk dikonsumsi sama semua orang sehingga tidak rasis gitu loh maksud saya. Tapi bahwa memang harus saya kutip, ada dalam hadis Arba'un Nawawi itu mengatakan begini. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu harus diniatkan, Pak. Harus ada niatnya. Niat itu goal. Niat itu tujuan. Niat itu apa ya? Visi. Ya, visi. Jadi bahwa tadi baik Khabil, baik Ibrahim melakukan pengorbanan itu, visi, goal, niatnya satu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridhonya. Ya. Tetap karenanya hidup kita ini pemberian Tuhan, Pak, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mau mengorbankan sesuatu untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya berkorban, maka harus yang terbaik. Gitu loh. Ya, ini terkait niat. Innamal a'malu binniyat, harus diniatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berikutnya ditegaskan, karena nilai dari segala sesuatu itu tergantung diniatkan. Nilai dari segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya. Ini menarik. Mungkin kalau ada sekarang saya akan lanjutkan, tapi sebentar bisa kita jeda dulu, Pak. Kita jeda. Ini ada azan nih. Ya. Setelah azan kita lanjutkan. Oke. Baik. Yuk. Oke, Bang. Alhamdulillah. Ini sudah azan ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sampai pada niat. Sambil merokok ya. Apa? Jadi ingat saya tadi kita berbicara bahwa nilai dari segala sesuatu itu tergantung dari apa yang diniatkan, kan gitu. Betul. Nilai segala sesuatu itu tergantung. Nah, ada lanjutan hadis itu kemudian memang begini dia bilang. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Artinya barang siapa yang berhijrah atau melaksanakan segala sesuatu itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, ya maka dia pun akan mendapat imbalan, reward dari Allah dan Rasulnya. Kelanjutannya, faman kanat hijratuhu lidunyahu yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang melaksanakan segala sesuatu karena persoalan keduniaan misalnya, atau karena lain jenis, pujian dari lain jenisnya, kalau dia perempuan pujian dari laki-laki, kalau dia laki-laki pujian dari perempuan misalnya, maka dia akan mendapatkan sebatas itu. Nah, saya kira kurban itu juga demikian. Kenapa dicontohkan sama Habil kemudian yang terbaik, kemudian diimplementasikan oleh Ibrahim pun yang paling dicintai, ya kan, dan tidak ragu-ragu bahwa karena mengharapkan Allah dan Rasulnya itu, dan tidak mengharapkan yang lain-lain. Jadi kalau mengharapkan dunia, ya seharusnya Habil tidak mengorbankan itu, Habil tidak mengorbankan itu. Jadi dikasih kambing-kambing yang lain dan seperti itu kan. Atau Ibrahim kemudian meminta, tapi ini memang semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Jadi benar-benar kemudian dalam kurban itu niatnya itu semata-mata karena Allah dan Rasul. Karena sayang sekali loh, Pak, kita sudah mengorbankan sesuatu yang terbaik nih. Ya. Ya kan? Tujuan kita lah, misalnya reputasi, karena merasa tidak enak, status sosial. Wah, lama, oke kita akan dapat, tapi sebatas itu, gitu loh. Padahal itu tidak abadi ya. Bukan tidak abadi. Terlalu amat sangat kecil dibanding dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kan? Terlalu amat sangat kecil. Atau karena lain jenis, wah ini lebih kere lagi, Bang. Ini lebih tidak menarik lagi. Nah, karenanya saya menghimbau kepada saya sendiri dan kita semua, jika mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mampu berkorban kan. Insya Allah. Tapi sebelum kita melakukan itu, bahwa niat itu kita perbaharui dulu.
Dan satu lagi kata kuncinya, Iya. kenapa ulama kemudian ada yang hari Asyura 6 hari 3 hari setelahnya Iya. korban itu, agar korban itu biar sama-sama kita nikmati. Jadi bahkan kalau ulama yang lebih ekstrim, pas hari ketiga itu seluruh binatang korban itu sudah habis terkonsumsi. Iya. Jadi memang makanya zaman sekarang ini haflahnya, sukarianya umat Islam gitu loh. Iya. Jadi dengan yang kita mampu menikmati hal-hal indah misalnya yang tidak dinikmati oleh yang sebelumnya tidak pernah kita nikmati dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu misalnya kan seperti Iya. itu. Ini peluang sosial, konsep sosial yang luar biasa. Akhirnya itu. Terus gini Bang, Ya gimana ya. saya beberapa waktu kemarin sempat dapat ini kayak broadcast gitu, pesan dari teman juga secara khusus juga mengajak untuk gotong royong Bang, korban tapi patungan. Itu gimana itu? Nah, ini apa namanya? Jujur saya belum ketemukan referensinya, tetapi selama itu baik kenapa tidak? Ini pertama. Selama itu baik kenapa tidak? Tetapi tidak semua barang baik dalam aspek ibadah ini Benar. benar. Saya contohkan. Bang Andre sholat, Ya, yakin sholat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini, karena dan menurut Bang Andri, sholat ini perbuatan baik atau tidak? Baik. Baik. Mencegah perbuatan keji dan mungkar janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat kita baik kan? Betul. Nah jadi sholat ini perbuatan baik. Sholat subuh berapa rakaat Bang? 2. Menurut Abang sholat subuh itu baik enggak? Baik sekali. Yang benar? Ya. Ya. Kenapa kalau tidak, kalau pandang Abang menurut Abang nih, sholat subuh itu baik, kenapa tidak diperbanyak saja rakaatnya menjadi 5? Ya, berarti tidak benar. Nah, jadi tidak semua, artinya begini, dalam konsep ibadah, baik itu belum tentu benar. Betul. Dalam konsep Ibadah. Karena kembali ke persoalan asamiyat tadi, aspek ibadah ini yang memang kita tidak tahu. Kalau kita benturkan secara positif, pendekatan positivistik, pasti kita akan mengalami benturan. Pasti kita akan benturan. Kenapa saya harus wudhu? Orang tadi sudah mandi kok. Betul. Padahal yang wudhu hanya sedikit gitu loh. Padahal sudah mandi. Tapi karena itu perintah harus dijalankan gitu loh. Nah jadi mungkin ada kajian lain dalam ilmu medis, dalam ilmu psikologi misalnya tentang wudhu itu ya ini perspektif yang berbeda. Tetapi bahwa kembali ke pertanyaannya Bang Andre, saya minta maaf mengecewakan Bang Andre, saya belum ketemu literasinya Pak. Iya. Literaturnya belum ketemu saya tentang urunan itu. Iya. Belum ketemu saya tentang urunan, sama seperti berhaji kalau urunan Pak. Ya. Nah ini belum ketemu saya. Karena haji dan korban ini sama Pak. Yes. Perintah haji itu ini statokta ilahi sabila. Mm. Ketika kamu mampu. Kalau kita urunan kan berarti kita belum mampu Pak. Iya. Masih dibantu orang. Mampu dan kita sangat mencintai sesuatu Saya ya. mencintai sesuatu itu baru kita korbankan. Berkorban. Nah kenapa kemudian sekarang dinilai artinya bahwa mencintai segala sesuatu. Saya kira itu mananya. Tapi kalau diambil sakleknya misalnya, juga berat umat Islam ini berkorban Pak. Iya. Contoh misalnya. Oke, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya tercinta Ismail alaihissalam. Dilakukan. Tetapi kemudian dalam teatrologi Tuhan akhirnya menggantikan itu dengan domba. Kalau itu dimaknai saklek pun kemudian tidak dimaknai secara nilai, parah Pak. Tidak ada umat orang Indonesia ini, orang Nusantara ini yang mampu berkorban. Karena jenis domba yang dikorbankan Ibrahim berbeda dengan jenis domba yang ada di Indonesia ini kan. Indonesia ini kambingnya berbeda Pak. Apalagi kalau sekarang kita sapi kan begitu. Iya. Nah jadi bahwa saya kira niatnya di Ibrahim itu yang tulus dan memang yang berharga kemudian. Nah mengenai masalah urunan ini sekali lagi saya minta maaf, tapi saya akan mencoba mencari literatur. Kalau misalnya saya ketemu jawabannya mungkin saya akan temukan. Tetapi bahwa sementara ini
Ya. Sementara ini karena ibadah kurban ini identik dengan pelaksanaan ibadah haji, ya kan? Betul. Ya, satu rangkaian dengan ibadah haji, yang jadi bahwa ini yang dipanggil adalah yang mampu untuk melakukan itu. Ini statota ilahi sabila, berkurban. Iya, ya. Dan wah, kalau iuran itu kan berarti ditentukan patokannya, Bang. Iya. Nah, ini dia lebih lagi. Sama-sama sekian gitu kan. Nah, kembali lagi Kita tidak mendapatkan esensinya ya. nah, esensinya itu kan Nilainya yang terbaik itu. dan uncountable itu, Pak. Betul. Uncountable. Jadi nilainya itu yang Kembali nanti hanya untuk ritual ya jadinya. Nah, saya kira Bang Andre yang mengatakan begitu kan. Jadi itu kembali untuk hanya untuk ritual, tapi bahwa karena ini sensitif, ini pembicaraan mengenai masalah normativitas keagamaan, Asamiah kembali ke persoalan keyakinan tadi. Saya minta maaf, saya belum menemukan. Jadi Bang Andre kecewa, saya belum menemukan literasi tentang. Ya mungkin pemirsa yang menemukan referensi atau Ya, pernah ya. membaca mungkin bisa nanti kasih masukan di kolom komentar ya. Kasih kolom Kita bisa diskusi lagi nanti sambil kita juga mungkin abang bisa nanti menemukan ininya ya. Ya karena begini, saya juga pernah menemukan sebuah hadis. Rasulullah punya 2 ekor kambing yang sangat disukainya. Iya. Dan dua ekor itu dikorbankan. Iya. Nah, satu untuk dirinya dan keluarganya, dan satu untuk seluruh umatnya. Iya. Gitu. Jadi tidak terukur misalnya satu ekor satu seperti saya tidak tahu seperti itu, tapi bahwa memang kalau berpatokan pada apa yang terjadi pada Habil dilakukan oleh Habil, dan apa yang terjadi kemudian dan dilakukan oleh Ibrahim, ini esensi nilainya. Jadi bahwa uncountable. Iya. Ya, jadi seperti tapi bagus untuk memulai, misalnya ada untuk kalangan awam misalnya kita memulai saya ingin berkorban, dipatok, itu bagus. Seperti orang melatih melatih belajar membaca, belajar menulis untuk masyarakat awam, ini bagus. Saya kira untuk pendidikan berkorban itu bagus pada dasarnya. Tapi kalau bertanya lebih substansi lagi mengenai masalah ruh, saya belum ketemu literasi. Ya, kalau tadi hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah berkorban untuk diri dan keluarganya, Ya. dan satu Satu untuk ekor kambing. umatnya, Ya. ya mungkin lain ceritanya kan. Tapi kalau kita bahas itu panjang juga. Ya. Jadi Saya mengorbankan ini untuk dia. Saya punya, ya. saya korbankan untuk yang saya cintai, Cintai saja. yang saya paling cintai, dan untuk yang paling saya cintai. Yang paling dicintai oleh Rasulullah kan umatnya. Umatnya. Seperti itu. Ya. Dan memang substansi dari berkorban itu kan sepertinya itu, Pak. Karenanya mungkin lebih identik adhiyah. Artinya gini, Dimanai berkorban. kita jangan mengadakan sesuatu yang akhirnya, karena gini, sesuatu yang dibiasakan lama-lama dia akan menjadi mengakar gitu loh, Bang. Artinya kenapa saya melemparkan pertanyaan ini ke Abang, supaya kita paham bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu itu sia-sia gitu loh. Karena pertama dia belum tentu benar caranya. Yang kedua, kita tidak mendapatkan esensinya. Seperti itu. Kalau kembali kepada diskusi kita yang sebelumnya tadi tentang hadis tadi, Ya. jika misalnya anggap misalnya orang tidak tahu nih, Ya. Pak, Bapak berkorban di sekian juga, tapi saya ikhlas, ya saya dapat pahala juga, Pak. Nah, tapi yang ini loh, yang memberitahukan bahwa seharusnya memberikan pencerahan bahwa hakikat korban itu seperti ini dan semuanya. Tapi jujur, Bang Andre kecewa dalam persoalan bertanya tentang, saya belum menemukan literatur tentang itu. Tapi untuk saat ini saya meyakini bahwa karena perintah kurban itu dilaksanakan bersamaan dengan waktu haji, dan haji itu dibebankan bagi siapa saja yang mampu,
Bahkan Rasul sendiri dalam sejarah resmi ini, kalau saya tidak salah, berhaji hanya sekali di Haji Wada itu saja. Setelah tatanan bagus baru berhaji. Selain itu umroh. Pernah akan berhaji tapi dicegat. Akhirnya muncul perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan Nabi menggagalkan haji itu. Artinya masih ada yang kurang beres gitu loh. Ya. Masih ada yang kurang beres. Nah, tetapi saya yakin bahwa umat kita, masyarakat kita banyak yang mampu berkorban. Jadi silakan yang mampu untuk berbagi, yang mampu untuk berkorban, silakan berkorban. Karena begini bang, korban ini tinggi. Kalau memang bersedekah biasa, ada sedekah jariah, ada infak, ada ya kan? Ya. Ada zakat dan semuanya. Nah, korban ini kenapa diletakkan dalam posisi yang berbeda dan disandingkan dengan ibadah yang sangat tinggi, yang orang memiliki kemampuan fisik, psikis maupun ekonomi untuk melakukannya. Nah, karena bibit-bibit kualitasnya juga berbeda. Ya itu yang saya maksud. Kalau Ingin saya dengar. Biasa, ya sedekah biasa saja gitu. Ya artinya kalau kita urunan mungkin jatuhnya ke sedekah biasa kan gitu. Nah, saya ingin Nah ini dialog santai aja bang, Ya, dialog ya, santai. Kita juga akan menunggu teman-teman untuk merespon gitu kan. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita kehilangan nilai gitu loh. Ya. Bahwa Islam ini udah kaya, sudah semuanya diatur dan ada maksudnya gitu kan. Ya. Tidak mungkin perintah itu dengan maksud yang receh gitu loh. Tidak mungkin ada perintah dengan maksud yang tidak tinggi di penilaian Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya banyak jenisnya kan. Kalau kita mau bersedekah ya mungkin bersedekah aja kan seperti itu. Karena mumpung kita dalam suasana Zulhijjah kan. Kemudian banyak juga ya di beberapa tempat yang zona merah ini kan ada larangan untuk PPKM. Melaksanakan sholat Idul Adha di masjid kan seperti itu. Tapi kita harus dukung ke program pemerintah itu bang. Ya begini bang, kemudian saya masih penasaran ini. Gimana? Kenapa ketika Nabi Ibrahim berkorban yang dipilih kok justru Nabi Ismail? Padahal kalau dari dari silsilah ya pernikahan, ya kan? Istrinya yang lebih dahulu itu adalah yang melahirkan Ishak. Wah, ini pembicaraan berat ini Bang Andre nih. Ya paling dah gini. Nah, ini lumayan berat ini. Maksud saya bahwa begini. Perintah untuk berkorban apa yang dilakukan oleh Habil itu tertuang dalam nas, dalam Al-Qur'an. Tapi mengenai masalah bagaimana misalnya saya contohkan tadi mengenai pertanian, kemudian ini cerita para ulama, kan begitu. Nah, sama Ibrahim yang dapat mimpi kemudian mengorbankan putranya juga ini ada dalam nas. Tapi putra Ismail yang mana ini cerita, gitu loh. Putra Ibrahim yang mana ini cerita. Kan ada dia bilang Ismail kalau nggak salah. Sebentar. Jadi menurut saya umat Islam yang dikorbankan itu Ismail. Saya pernah berdialog dengan teman agama Katolik yang dikorbankan itu Ishak. Katanya Ishak dalam bahasanya. Kalau kita kan Ishak kan begitu. Yang dikorbankan Ishak, bukan Ismail begitu. Nah, jadi bahwa saya tidak melihat apakah Ismail, apakah Ishak, saya tidak melihat esensi itu. Yang saya lihat kan sasarannya Ibrahim yang berkorban, bukan Ismail dan Ishak, Pak. Ya, nah, tetapi jadi, bentar dulu. Sebagai manusia, meskipun seorang nabi, yang namanya hati kan punya kecenderungan. Ya, benar. Ya. Punya kecenderungan mana yang lebih lah gitu makanya kan tadi kalau kita bicara tentang pilihan maka pilih yang terbaik. Betul enggak? Seperti itu. Ini yang mau saya tanya. Wah, ini berarti saya akan dikejar karena Ismail lahir dari budak gitu kan? Ya saya nggak tahu. Ya. Jadi begini Bang Andre, mungkin disinilah luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya senang ini. Begini,
Ngerokok dulu bang lah, santai-santai. Saya belum, mungkin saya lemah dalam literasi ya. Mungkin saya lemah dalam literasi. Tapi dari kajian para nabi, sejarah para nabi, hanya Ibrahim yang memiliki 2 orang putra dan dua-duanya nabi. Yeah. Dan dua-duanya nabi. Ini pertama. Sehingga ketika misalnya dari sebagian kalangan, dari sebagian umat beragama, misalnya ini sudah lintas agama pembicaraan Bang Andre. Jadi dalam agama Samawi misalnya, ya, dalam lintas agama ini berbicara misalnya, menurut saya misalnya Muslim, yang dikorbankan itu Ismail, yang paling dicintai, ya alasannya jelas Pak. Dalam urutan kenabian yang harus saya ketahui, maka Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Jadi Ismail lebih besar. Jadi ibarat saya sudah lama nih menanti putra, tiba-tiba muncul. Wah, bagaimana rasa sayang saya, Pak? Bagaimana rasa sayang saya? Bagaimana rasa perhatian saya? Dan tidak hanya itu. Setelah itu di skenariokan lagi bahwa saya harus berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Bagaimana rasa rindunya, Pak? Iya, iya. Dan tidak hanya itu, begitu saya ketemu dia, pesonanya luar biasa. Nabi Pak, kandidat Nabi. Jadi pesona lalu, jadi wajar kemudian bahwa itu yang dicintai kan? Nah, jangan-jangan nanti perintah terakhirnya ngedumel gitu ya. Nah, ya. Nah, demikian pula seandainya yang dikorbankan Ishak misalnya, ya kan? Iya. Alasannya jelas. Sarah itu ibunya ini keturunan bangsawan, Pak. Iya. Ya, keturunan bangsawan dan dari istri pertama. Ya. Ya kan? Betul. Dan dari istri pertama, kemudian yang menemani Ibrahim dalam suka duka. Saya pernah berasumsi begini, Bang. Ya mungkin karena kita lahir modern, kalau orang mandul ya mandul sampai tua gitu loh kan? Ya. Ya kecuali misalnya Nabi, memang ada cerita Zakaria, ada cerita Isa, ini yang luar dari kebiasaan kan begitu. Ya. Kalau mandul ya mandul sampai tua. Nah, tetapi saya pernah berpikir begini, Bang. Kenapa Sarah pada saat itu sulit untuk memiliki anak? Bayangkan, Ibrahim seorang nabi, musuhnya itu Namrud, Pak. Ya. Dan kalau Bapak baca YouTube, ada 4 penguasa dunia, 2 Muslim dan 2 kafir. Yang kafir ini salah satunya Namrud, Pak. Itu penguasa dunia. Ya. Dan dia sendiri, Pak. Sampai bapaknya sendiri, kalau dalam literasi Muslim itu bapaknya namanya Hajar. Kalau menurut orang luar agama kita atau menurut literasi umat lain itu pamannya, kan begitu. Tapi orang terdekatnya pun sampai memusuhinya, tidak mendukung ketika dia harus melawan Namrud itu. Bayangkan Sarah, betapa seorang istri yang luar biasa, lah stres dia pas secara manusia. Jadi dari itu mungkin tekanannya tinggi ya. Ya, tekanannya tinggi. Nah, mungkin ini juga pesan moral bagi bapak-bapak dan yang pengantin baru kan. Jadi bahwa keharmonisan itu harus dijaga agar cepat memperoleh keturunan dan semuanya seperti itu. Tapi bahwa kalau saya ingin dijebak, Bang Andre tidak berhasil menjebak saya tadi. Dan memang saya juga tidak ingin terjebak. Jadi begini, Bang. Saya tidak menjebak. Saya penasaran. Ya, Karena kan kita bahas saya pengen tahu gitu loh. Esensi kurban itu adalah ruhnya, niatnya kan? Iya. Bukan persoalan kuantitas. Dari itu dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkorban kan bukan Ishak atau Ismail. Iya. Tapi yang berkorban kan Ibrahim. Betul. Nah, ini tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ya bunai, tidak disebut namanya, Pak. Nama tidak disebut. Tapi anak dengan Ibrahim. Ya bunaya ini araf mana? Jadi hai anakku, aku melihatmu dalam mimpi seakan-akan kamu menyebut. Tidak disebut Ismail. Iya. Saya mau nanya lagi. Gimana? Mungkin Ismail pernah disebut dalam ayat yang lain mungkin.
dalam ayat lain tentang para nabi. Nanti kita bahas lagi ya Bang ya. Kita Tapi bahas begini lagi. Bang, saya juga tidak ingin terjebak dalam persoalan itu. Apakah Ismail atau Ishak, saya sama saja. Karena esensi yang berkorban adalah Ibrahim, Dan pasti dua-duanya sangat dicintai oleh ya Nabi pasti Ibrahim. dua-duanya sangat dicintai dan dua-duanya punya kelebihan. Ya, karena dua-duanya nabi. Hajar sekalipun dia seorang budak tapi cukup tangguh, bayangkan sendiri Pak, menghidupi anaknya. Lah, perempuan luar biasa Pak. Iyalah, istri nabi Pak. Lah iya, jadi seperti itu. Jadi makanya saya katakan salah. Dan begini tentang Ibrahim ini Bang Andre, ini tapi literasinya Ninian Smart. Saya pernah membaca sebuah buku judulnya The Religion of Asia. Jadi agama-agama Asia. Konon Ibrahim ini kan tidak diceritakan nih. Iya. Tidak diceritakan ketika Ismail lahir dan Sarah memintanya, artinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin secara sosial pada saat itu ingin mendamaikan antara Sarah dengan Hajar kan? Ya. Akhirnya Hajar dibawa ke Mekah, kan begitu? Iya. Ya, kemudian tinggal di sana. Nah, tidak diceritakan kemudian Ibrahim kemana? Iya. Tidak diceritakan. Menurut Ninian Smart, dia pergi ke India. Siapa? Ninian Smart namanya. Iya. Dalam bukunya The Religion of Asia. Jadi dia pergi ke India. Di India dia bertemu dengan seorang perempuan namanya Kurotun. Ada namanya Kurota. Ada yang menyebutnya Kurotun, ada yang menyebutnya Kurota. Saya lupa dengan bahasa Indianya, tapi ditulis Kurota kalau dalam buku The Religion of Asia. Seperti itu. Nah, itu juga yang melahirkan generasi Siddhartha Gautama, Pak. Jadi Ibrahim itu kemudian dikenal sebagai bapak moyangnya para nabi dan keturunan resi yang ada di India. Iya, iya. Ini menurut Ninian Smart. Karena Ibrahim tidak diceritakan. Yang diceritakan adalah setelah Ismail besar, Ibrahim kembali lagi. Berarti kemana beliau Nah, kan gitu? di Palestina pun tidak di Sarah juga tidak diceritakan pada saat itu. Iya, iya. Berarti masih misteri. Nah, itulah yang saya maksud tadi, masuk Pak Henry. Perintah ada di dalam Al-Quran itu, ini namanya tafsir dan takwil kan begitu. Ya. Ini ruang ulama untuk mendefinisikannya berdasarkan ijtihad, berdasarkan mukasyafah, pendekatan intuisi, pendekatan literasi, pendekatan macam-macam pendekatan, Ya. sehingga kita dengar cerita tentang itu loh. Nah, jadi seperti Qabil misalnya, tumbuhan, kemudian Habil, seperti itu. Ini dalam ranah tafsir dan takwil. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk berbicara tafsir dan takwil ada pakar yang jauh lebih mumpuni. Kalau kita kan bicara santai lepas ini Bang Andre. Ya, tetapi ini cukup Bang, cukup menggelitik. Ya, kalau ada yang tidak setuju kan membuka literasi juga kan. Nah, itu bagus. Nah, artinya kita bukalah ruang diskusi, Ya, memang niat kita untuk ruang belajar. akademis. Ya. Jadi tidak ada yang maha benar kalau kita ini. Oh ya. Kita selalu punya ruang salah kan. Ya. Ruang untuk dikritik dan ruang untuk kita saling bertanya jawab seperti itu. Oke Bang, ini sudah malam ya. Alhamdulillah ini kita udah hampir 1 jam ini. Hampir 1 jam kita diskusi dan tidak terasa ya. Tidak terasa sama sekali. Kita ini masuk di sebentar lagi nih sudah akan Idul Adha. Tapi Ibrahim itu sekali lagi sebelum itu Ibrahim juga seperti kita, luar biasa Pak. Jangan lupa, dan ini dinas dalam Al-Quran, pencarian Ibrahim itu luar biasa. Ya. Berani Pak. Ya. Ketika dia lihat bulan, beliau pertama ketika Ya dia artinya bintang, kalau kita salah ini sesuatu yang sangat wajar, Iya. tapi dalam pencarian dalam ya. pencarian, ya semua orang ini dalam masa pencarian. Ibrahim itu mengatakan dilihat bintang, lah kamu Tuhan ini. Itu udah kelihatannya indah, kelihatannya bagus, baik. Nanti besoknya muncul bulan. Wah, ternyata bukan kamu Tuhan ini, kan begitu. Iya. Jadi dia berani berkata seperti itu. Iya. Ibrahim itu pencarian yang luar biasa. Iya. Nah, semua para nabi melakukannya, dan saya harap juga kita semua seperti katanya Bang Andre tadi, tidak ada manusia sempurna itu. Iya, iya. Manusia itu pernah salah, pasti, karena pangkal segala salah dan lupa ya manusia Pak. Iya. Jadi dalam konsep normativitas keagamaan, jadi tidak ada manusia yang perfect, manusia insan kamil, insan sempurna itu hanya dalam konsep. Saya pernah setuju Rasulullah Muhammad SAW itu pernah jadi insan kamil, saking hampir tidak kita temukan kekeliruannya. Tapi jangan lupa
asbabun nuzul Quran surat An-Naba itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad. Kan begitu. Karena orang buta ya. Ya. Jadi bahwa beliau juga itu menunjukkan sisi kemanusiaan. Apalagi Ya. kita kan yang bicara Ya. lepas, santai begini. Iya. Jadi diingatkan ya. Diingatkan. Jangan melihat orang lain itu dari rupa, dari penampilan, dari jabatan, dari Iya. posisi, dari kebangsawanan, tetapi bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan apapun, dia punya asas, dia punya fitrah, ya kan? Iya. Dan dia semua dikenakan atas kewajiban yang sama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasa entrepreneur modern itu dia punya aset, Pak. Ya, Ada kelebihan. kecuali ODGJ ya. Apa ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Ah, Kita nggak boleh nyebut itu, Bang. Iya, siap. Nggak boleh nyebut itu selain ODGJ. Sekarang ODGJ semua gitu kan. Iya. Jadi alhamdulillah, Bang, pembicaraan kita malam ini mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi ya. Ini kita akan kembangkan terus nih dialog-dialog seperti ini. Bahkan mungkin dengan peserta yang lebih banyak ya supaya Ya, saya senang Bang supaya Andre sering kesini dan kita dialog seperti ini juga membuka Apa ya? wawasan. Jadi bahwa cuman minta maaf ya, artinya ala kadarnya seperti ini kita santai. Ya, alhamdulillah, Bang. Jadi ilmu itu kan ada di mana-mana, bukan di tempat sekolah saja kan? Ya. Ya, karena saya juga selama ini belum pernah makan bangku sekolah, Bang. Ya, sama Pak. Saya hanya duduk dan menulis di atas meja. Jadi saya tidak pernah makan bangku sekolah itu. Saya tidak, karena tidak ada bangku sekolah yang dikasih Ajinomoto. Oke, Bang, terima kasih untuk dialognya malam ini. Ya. Semoga sehat selalu ya, sehat Amin, selalu. amin, Kita semoga. berdoa pandemi ini juga cepat berlalu ya, berakhir. supaya apa? Ya kita masih bisa lah tetap beraktivitas, bersilaturahmi dengan orang sekitar kita seperti itu. Oke, Bang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.